Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Today we're going to learn English untuk kelas 4 MA Al-Huda Samarinda. Kita akan belajar tentang at dan where. WH questions. At itu preposition, where itu di mana atau kemana. Oke, kita lanjut. Nah, yang bisa baca ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam konteks we have questions dan preposition. Mengungkapkan makna dalam percakapan interpersonal secara berterima yang melibatkan tindak tutur tentang tempat dan waktu. At. Sebelum kita lebih lanjut, kita baca dulu ya sama-sama penggunaan kata at dalam kalimat. At home, at school, at the beach, at the hospital, at the restaurant, at the museum, at the bank, at the zoo. Nah, kalian sudah paham kan tadi maksudnya apa? Jadi at itu adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau waktu. Tempat yang lebih spesifik. Contohnya ini, Safira. Safira lives at 2/55 Pusaka Street, Samarinda. At di sini digunakan untuk menunjukkan tempat tinggalnya Safira. Jika kalian ingin memberitahukan kepada teman kalian di mana kalian tinggal, kalian cukup bilang, I live at 55 Pusaka Street, Samarinda. That's fine. Next, at digunakan untuk the wedding ceremony. The wedding ceremony will be held at Balai Kota Samarinda. Artinya, upacara pernikahan akan diselenggarakan di Balai Kota Samarinda, menunjukkan tempat. Contohnya lagi at. At di sini digunakan untuk misalnya nih kalian mau bertemu dengan teman kalian, mau janjian ketemuan di mana, kalian bisa gunakan at untuk menunjukkan lokasi tersebut. Contohnya seperti ini. I saw the newest book collection at Gramedia Bookstore. Aku melihat koleksi buku baru di toko buku Gramedia. Contohnya lagi, jika kalian menunjukkan tempat dan ingin bertemu dengan seorang, kita menggunakan at. I will meet you at train station. Gitu. Lanjut lagi, where, WH questions. Where itu artinya di mana atau kemana. Oke. Where itu artinya di mana atau kemana, digunakan dalam kalimat tanya dan diikuti kata do atau does. Contohnya seperti ini. Where do you go? Where does she go? Where do you go artinya kemana kamu pergi? Where does she go? Kemana dia pergi? Kenapa ya dua kalimat ini bentuknya beda? Kenapa ada yang pakai do, ada yang pakai does? Kira-kira kenapa? Oke, kita bahas lebih lanjut. Oke. Do, jika kata gantinya adalah I, you, we, they. Jika menggunakan I, you, we, they, maka dia menggunakan do. Tapi she, he, it menggunakan does karena kata ganti orang ketiga. Jadi ingat ya, do menggunakan I, you, we, they. Does, she, he, it. She, he, it. She artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, it itu benda. I artinya saya, you artinya kamu atau kalian, we artinya kami, lalu they artinya mereka. Kita lihat aja dah contoh penggunaannya dalam masing-masing kalimat. Number 1, where do they want to eat? Where do they want to eat? Kemana mereka mau makan? Maka menggunakan kalimat responnya seperti ini. They eat at warung soto Banjar. They eat at warung soto Banjar. Ada kata at-nya, ada they eat-nya, ada warung soto Banjar, yang itu tempatnya. Jadi artinya mereka makan di warung soto Banjar. Number 2, where does he play football? Kemana dia bermain sepak bola? He plays football at the field.
He plays football at the field. Penggunaan kata play di sini adalah, lihat nih, ada S-nya, play-nya, plays. Kenapa menggunakan kata S ditambah huruf S? Karena kata gantinya adalah he. Ingat, jika menggunakan kata he, she, it, maka kata kerja ditambah S atau IS. Maka jadinya plays. Plays. Tetapi kalau kata gantinya itu they, maka kata plays tidak menambahkan S, tapi cukup play. Contohnya gini, they eat, bukan they eats. Oke, paham ya? Number 3, where does she buy the ribbon? Kemana dia membeli pita, atau di mana dia membeli pita? Lebih cocok seperti itu. Di mana dia membeli pita? Where does she buy the ribbon? She buys the ribbon at clothing store. Dia beli pita di toko pakaian. Buys. Buys itu berasal dari kata buy, yaitu membeli. Maka artinya dia membeli pita di toko baju atau toko pakaian. She buys. Gitu. Jadi kalian bisa menulis ini di buku tulis kalian. Bapak akan kasih linknya, link khusus presentasi, tapi ini hanya video. Oke, paham ya? Insya Allah nanti kalau kita ada kesempatan lagi, kita akan buat video lebih rinci lagi, oke? Oke, ini contohnya lagi. Where do you sleep? I sleep at home. Where does she buy the book? She buys the book at Gramedia. Maksudnya paham kan ya? Kata do di sini menggunakan you. Maksudnya jika menggunakan kata ganti you, maka menggunakan do. Tetapi kalau kata pertanyaannya itu menggunakan she, maka didahului dengan does. Seperti contoh yang tadi sudah Bapak jelaskan. Sama ini, I sleep at home. Sleep di sini tidak ditambah dengan s karena kata orangnya di sini adalah I. Nah, sedangkan she di sini kata bendanya kata kerjanya ditambah dengan s karena dia perempuan. She. Gitu. She buys the book at Gramedia. Sampai sini paham ya? Tugas. Nah, kalian masih ingat kan dengan absensi yang Bapak kirim kemarin malam? Nah, tugasnya dalam bentuk seperti itu. Tugasnya ada 2, Bapak akan tunggu sampai pukul 20 untuk menyelesaikannya. Tugas pertama itu adalah pilihan ganda. Sangat mudah sekali, kalian tinggal pilih jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat apa? Kalian tinggal klik. Kalau sudah klik 1-10, lalu kirim. Lalu tugas 2 itulah membuat kalimat yang diawali dengan kata where. Tugas kedua ini kalian hanya perlu mengetik tempatnya saja. Nama tempatnya apa dalam bahasa Inggris, ketik semuanya, lalu tinggal kirim, Bapak akan memeriksa. Oke. Kalian bisa catat semua ini di buku tulis, supaya apa? Supaya kalian lebih ingat, supaya tulisan kalian semakin bagus. Jika kita bisa bertemu lagi di sekolah, nanti akan Bapak periksa juga buku tulisnya ya. Jadi tulis saja ini semua. Oke. Tulisannya rapi, tidak perlu difoto, cukup disimpan saja. Nanti kalau sudah sekolah baru Bapak periksa. Oke. Sampai situ aja video Bapak. Penjelasannya semoga dimengerti. Thank you and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.